Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kami akan menjelaskan materi tentang deret dan bilangan real yang disusun oleh kelompok 4, yaitu Garin Wirayuda, Hana Kristiana, Patricia Jenny, dan Yana Triwidiawati. Kepada yang terhormat Ibu Dr. Resi Nirawati SPD MPD selaku dosen pengampu analisis real 2. Submateri yang akan kami sampaikan ada 4, yaitu pengertian deret bilangan real, kriteria kekonvergenan deret, uji konvergensi deret, dan deret alternating. Pertama, pengertian deret bilangan real. Sebelumnya, kita telah menyelidiki kekonvergenan barisan Xn dengan Xn sama dengan 1 ditambah 1/2 ditambah 1/3 sampai 1/n. Bila diamati, barisan ini merupakan jumlah n suku pertama barisan AK dengan AK sama dengan 1/k. Barisan Xn dapat ditulis sebagai Xn sama dengan sigma K sama dengan 1 menuju n AK. Bentuk seperti ini disebut dengan jumlah parsial ke n barisan AK. Bila diambil limit n menuju tak hingga, maka diperoleh bentuk sigma K sama dengan 1 menuju tak hingga AK. Berdasarkan definisi jumlah deret tak berhingga diperoleh, S sama dengan sigma K sama dengan 1 menuju tak hingga 1/2 pangkat K sama dengan limit n mendekati tak hingga Sn sama dengan limit n mendekati tak hingga 2 pangkat n dikurang 1/2 pangkat n sama dengan 1. Contoh deret divergen. Tentukan formula barisan parsial Sn deret berikut dan buktikan deret divergen. Sigma K sama dengan 1 menuju tak hingga negatif 1 pangkat K sama dengan negatif 1 ditambah 1 negatif 1 ditambah 1 titik-titik dan seterusnya, sehingga jumlah parsialnya ialah 1, di mana Sn negatif 1 jika n ganjil dan 0 jika n genap, atau dapat ditulis sebagai Sn sama dengan negatif 1 pangkat n. Oleh karena itu, Sn tidak mempunyai limit atau divergen, maka disimpulkan deret sigma K sama dengan 1 menuju tak hingga negatif 1 pangkat K itu divergen. Contoh deret teleskoping. Tunjukkan bahwa deret berikut konvergen sigma K sama dengan 1 menuju tak hingga 1/k pangkat 2 ditambah K. Penyelesaiannya dengan menggunakan putihan parsial, kita dapat menyajikan AK sama dengan 1/k kuadrat ditambah K sama dengan 1/k dikali K ditambah 1 sama dengan 1/k ditambah negatif 1/k ditambah 1. Jadi, jumlah parsial n suku pertamanya dapat disajikan sebagai berikut. Sn sama dengan sigma K sama dengan 1 menuju n 1/k pangkat 2 ditambah K. Sehingga menghasilkan 1 dikurang 1/n ditambah 1. Jadi jumlah deret adalah S sama dengan sigma K sama dengan 1 menuju tak hingga 1/k pangkat 2 ditambah K sama dengan limit n mendekati tak hingga 1 dikurang 1/n ditambah 1 sama dengan 1. 2. Kriteria kekonvergenan deret. Teorema 8.1 deret sigma xk K sama dengan 1 sampai tak hingga konvergen jika dan hanya jika deret sigma xk K sama dengan m sampai tak hingga konvergen. Bukti, pecahlah jumlah parsial dalam dua bentuk berikut. Sigma xk K sama dengan 1 sampai n sama dengan sigma xk K sama dengan 1 sampai m kurang 1 ditambah sigma xk K sama dengan m sampai n, suku pertama ruas kanan berupa konstanta. Katakan sigma xk K sama dengan 1 sampai m dikurang 1 sama dengan c, sehingga diperoleh limit n menuju tak hingga sigma xk K sama dengan 1 sampai n sama dengan limit n menuju tak hingga dalam kurung sigma xk K sama dengan 1 sampai m dikurang 1 ditambah sigma xk K sama dengan m sampai n sama dengan c ditambah limit n menuju tak hingga sigma xk K sama dengan m sampai n. Terlihat bahwa konvergenan deret pada salah satu ruas mengakibatkan kekonvergenan deret pada ruas lainnya. Terkadang kita menulis sigma xn untuk maksud
sigma XK K101 sampai tak hingga. Berikut ini diberikan hubungan kekonvergenan deret dan kekonvergenan barisan yang membangun deret tersebut. Teorema 8.2. Jika deret sigma xn konvergen, maka barisan xn konvergen dengan limit xn sama dengan 0. Bukti, karena diketahui deret sigma xn konvergen, maka barisan jumlah parsial atau Sn juga konvergen. Berdasarkan teori pada pokok barisan Cauchy, disimpulkan Sn adalah barisan Cauchy, yaitu setiap epsilon lebih dari 0 terdapat bilangan asli K, sehingga setiap Mn lebih dari atau sama dengan K berlaku mutlak Sn dikurang Sm sama dengan mutlak sigma XK K sama dengan 1 sampai N kurang sigma XK K sama dengan 1 sampai M sama dengan mutlak dari sigma XK K sama dengan M tambah 1 sampai N kurang dari epsilon. Cukup diasumsikan N kurang dari M dan diambil khusus N sama dengan M plus 1, maka diperoleh nilai mutlak sigma XK K sama dengan N sampai N kurang dari epsilon. Perhatikan bahwa sigma XK K sama dengan N sampai N tidak lain adalah Xn. Jika diperoleh nilai mutlak Xn kurang dari epsilon, bila dirunut dari atas kita mendapatkan pernyataan bahwa setiap epsilon itu lebih dari 0 terdapat K elemen N atau K elemen bilangan asli, sehingga nilai mutlak Xn dikurang 0 itu kurang dari epsilon untuk setiap N lebih dari atau sama dengan K. Dengan definisi limit barisan, kita simpulkan bahwa barisan Xn konvergen dengan limit Xn sama dengan 0. Hati-hati, kebalikan teorema ini belum tentu berlaku. Pada latihan sebelumnya, deret harmonik berikut sigma 1 per n, n sama dengan 1 sampai tak hingga ternyata tidak konvergen, walaupun barisan 1 per n konvergen dengan limit 1 per n sama dengan 0. Jadi, limit Xn sama dengan 0 hanya merupakan syarat perlu bagi deret konvergen, bukan syarat cukup. Berdasarkan ini, kita mempunyai kriteria kedivergenan deret berikut. Teorema 8.3. Jika limit Xn tidak sama dengan 0, maka deret sigma Xn divergen. Bukti, teorema ini cukup mengambil kontraposisi teorema sebelumnya. Sejauh ini, kita baru memiliki dua kriteria umum kedivergenan deret, yaitu ketika limit barisan jumlah parsialnya tidak ada dan ketika limit Xn tidak sama dengan 0. Contoh 8.5. Selidikilah apakah deret n per n tambah 1, n sama dengan 1 sampai tak hingga. Perhatikan, Xn sama dengan n per n tambah 1 diperoleh limit n per n tambah 1 sama dengan limit 1 per 1 tambah 1 per n tidak sama dengan 1. Jadi disimpulkan deret ini divergen. Salah satu kendala teorema kekonvergenan monoton deret adalah sulit mengidentifikasi keterbatasan barisan jumlah parsial Sn sama dengan sigma Xn K sama dengan 1 sampai N, khususnya dalam kasus suku alternating, yaitu berganti positif dan negatif, yaitu apakah ada bilangan M lebih dari 0 sehingga Sn sama dengan sigma Xn K sama dengan 1 sampai N kurang dari M untuk setiap N elemen bilangan asli. Kriteria lain yang dapat digunakan adalah kriteria Cauchy sebagai berikut. Definisi 8.3 kriteria Cauchy deret. Deret sigma Xn dari N sama dengan 1 sampai tak hingga dikatakan memenuhi kriteria Cauchy jika untuk setiap epsilon lebih dari 0 terdapat bilangan asli, sehingga nilai mutlak sigma XK K sama dengan M sampai N kurang dari epsilon berlaku untuk setiap M kurang dari N atau M lebih dari atau sama dengan N. Kita perhatikan sebuah contoh penggunaan kriteria konvergensi deret, khususnya kriteria keterbatasan barisan jumlah parsial deret. Contoh 8.8. Buktikan deret sigma 1 per n pangkat 2 n sama dengan 1 sampai tak hingga konvergen. Mengingat suku-suku Xn sama dengan 1 per n pangkat 2 selalu positif, maka barisan Sn dengan Sn sama dengan sigma XK K sama dengan 1 sampai N adalah monoton naik. Cukup dibuktikan barisan Sn ini terbatas. Untuk ini cukup ditemukan adanya barisan bagian yang terbatas. Kita perhatikan suku-suku yang berbentuk 2 pangkat K dikurang 1, yaitu suku 1, 3, 7 untuk K1 sama dengan 2 pangkat 1 dikurang 1 sama dengan 1, maka SK1 sama dengan 1. Untuk K2 sama dengan 2 pangkat 2 dikurang 1 sama dengan 3, maka SK2 sama dengan 1 per 1 ditambah dalam kurung 1 per 2 pangkat 2 ditambah 1 per
3 pangkat 2 kurang dari 1 ditambah 2 per 2 pangkat 2 sama dengan 1 ditambah 1 per 2. Untuk K3 sama dengan 2 pangkat 3 dikurang 1, maka SK3 sama dengan SK2 ditambah dalam kurung 1 per 4 pangkat 2 ditambah 1 per 5 pangkat 2 ditambah 1 per 6 pangkat 2 ditambah 1 per 7 pangkat 2 kurang dari SK2 ditambah 4 per 4 pangkat 2 kurang dari 1 ditambah 1 per 2 ditambah 1 per 2 pangkat 2. Dengan melihat pola ini, bila proses ini diteruskan, maka akan diperoleh bentuk 0 kurang dari SKJ kurang dari 1 ditambah 1 per 2 ditambah 1 per 2 pangkat 2 ditambah titik-titik sampai 1 per 2 J pangkat J dikurang 1. Perhatikan bahwa suku-suku barisan terdominasi dari atas oleh sebuah deret geometri dengan A sama dengan 1 dan rasio R sama dengan setengah jumlah sampai tak hingga deret geometri ini adalah S sama dengan A per 1 dikurang R sama dengan 1 per 1 kurang setengah sama dengan 2. Jadi barisan bagian dengan KN 2 pangkat N dikurang 1 adalah terbatas, yaitu 0 kurang dari SKJ dikurang dari 2. Dengan teorema kekonvergenan monoton, maka barisan jumlah parsial konvergen dan akhirnya disimpulkan deret tersebut konvergen. Deret P secara umum deret yang berbentuk sigma 1 per N pangkat P, N sama dengan 1 sampai tak hingga dengan P lebih dari 0 disebut deret P. Kekonvergenannya bergantung pada nilai P. Baru saja kita buktikan untuk P sama dengan 2 deret konvergen dan sebelumnya deret harmonik yang berkaitan dengan P sama dengan 1 adalah divergen. Lebih rinci pembahasan kriteria kekonvergenan deret P ini akan dibahas pada contoh berikut. Contoh 8.9, buktikan deret P konvergen untuk P lebih dari 1 dan divergen untuk P lebih dari 0 atau P kurang dari atau sama dengan 1. Bukti untuk kasus P lebih dari 1 kita menggunakan ide yang mirip dengan contoh sebelumnya, yaitu P sama dengan 2 untuk K sama dengan 1 sama dengan 2 pangkat 1 dikurang 1 sama dengan 1, maka SK1 sama dengan 1. Untuk K2 sama dengan 2 pangkat 2 dikurang 1 sama dengan 3. Dengan mengingat 2 pangkat P kurang dari 3 pangkat P, maka diperoleh SK2 sama dengan 1 per 1 pangkat P ditambah dalam kurung 1 per 2 pangkat P ditambah 1 per 3 pangkat P kurang dari 1 ditambah 2 per 2 pangkat P sama dengan 1 ditambah 1 per 2 pangkat P kurang 1. Untuk K3 sama dengan 2 pangkat 3 dikurang 1, maka SK3 sama dengan SK2 ditambah dalam kurung 1 per 4 pangkat P ditambah 1 per 5 pangkat P ditambah 1 per 6 pangkat P ditambah 1 per 7 pangkat P kurang dari SK2 ditambah 4 per 4 pangkat P kurang dari 1 ditambah 1 per 2 pangkat P kurang 1 tambah 1 per 4 P kurang 1. Ketiga, uji konvergensi deret. 8.3 Uji konvergensi deret. Teorema 8.8. Misalkan Xn dan Yn barisan dan untuk 1K anggota N berlaku Xn lebih besar atau sama dengan 0, Xn lebih kecil atau sama dengan Yn. Untuk semua N lebih besar atau sama dengan K, maka berlaku proporsi berikut. 1. Jika jumlah Yn konvergen, maka jumlah Xn juga konvergen. 2. Jika jumlah Xn divergen, maka jumlah Yn juga divergen. Bukti digunakan kriteria Cauchy untuk deret. 1. Oleh karena diketahui jumlah Yn konvergen, maka berdasarkan kriteria Cauchy, setiap elemen lebih besar sama dengan 0 terdapat n elemen n, sehingga sigma K sampai N dimulai dari M, YK lebih kecil elemen untuk setiap N lebih besar dari M. M lebih besar sama dengan N. Dengan mengambil N1, maka MX KN. Maka kriteria Cauchy juga dipenuhi oleh deret jumlah Xn, yaitu sigma K menuju N dari M K lebih kecil dimana untuk setiap N lebih besar M lebih besar untuk N1. Ini menunjukkan deret jumlah Xn konvergen. 2. Pernyataan ini
tidak lain adalah kontraposisi dari pernyataan satu, sehingga dengan sendirinya terbukti. Pada penggunaannya, teorema ini membutuhkan sebuah deret yang sudah dipastikan konvergen atau divergen, kemudian dibandingkan dengan deret yang akan diselidiki ke konvergennya. Contoh 8.10. Selidikilah apakah deret berikut ini konvergen. Sigma K menuju tak hingga dari K mulai dari 1, yaitu K plus 3 dibagi K pangkat 3 plus K plus 1. Penyelesaian untuk keperluan ini diambil deret min P dengan P sama dengan 2, yaitu sigma K dari K menuju tak hingga K dimulai dari 1, yaitu 1 per K kuadrat. Diselidiki perbandingan berikut. K plus 3 dibagi K pangkat 3 ditambah K plus 1 sama dengan 1 ditambah 3 per K dibagi K kuadrat ditambah 1 ditambah 1 per K sama dengan 1 ditambah 3 per K dibagi K kuadrat dalam kurung 1 ditambah 1 per K kuadrat ditambah 1 per K3 lebih kecil atau sama dengan 4 per K kuadrat. Ketaksamaan ini diperoleh dari fakta bahwa 1 ditambah 3 per K lebih kecil sama dengan 4. Sigma K menuju tak hingga dimulai dari K1 1 per K kuadrat. Oleh karena deret didominasi dari atas oleh sebuah deret konvergen, maka berdasarkan teorema sebelumnya disimpulkan deret ini konvergen. Seperti uji banding biasa, uji banding limit membutuhkan deret lain yang sudah diketahui sifat kekonvergenannya. Contoh 8.12, buktikan deret berikut konvergen. Sigma N menuju tak hingga N dimulai dari 1 per N aksen. Bukti, di sini Xn sama dengan 1 per N aksen lebih kecil atau sama dengan 1 per N kuadrat untuk setiap N lebih besar atau sama dengan 4. Jadi, kita ambil jumlah Yn sama dengan sigma 1 per N kuadrat sebagai deret pembanding. Limit pembanding suku-suku tersebut diperoleh sebagai berikut. Limit dalam kurung Xn dibagi Yn sama dengan limit dalam kurung N kuadrat dibagi N aksen sama dengan limit N kuadrat dibagi N dalam kurung N dikurang 1 dalam kurung N dikurang 2 sampai 2 1 sama dengan limit N dibagi N dikurang 1 N dikurang 2 sampai 2 1 lebih kecil limit dalam kurung 1 per N kurang 1 sama dengan 0. Oleh karena deret jumlah Yn konvergen, maka dengan proporsi dua teorema di atas disimpulkan deret sigma N menuju tak hingga dari 1 per N aksen konvergen. Uji rasio dan uji akar. Uji rasio ini idenya hampir sama dengan uji banding dengan barisan geometri, yaitu R pangkat N digunakan sebagai pembanding. Teorema 8.10. Misalkan deret jumlah Xn suku-sukunya positif dan misalkan L limit dalam kurung Xn tambah 1 dibagi Xn, maka berlaku pernyataan berikut. 1. Jika L lebih kecil dari 1 maka deret konvergen. 2. Jika L lebih besar dari 1 maka deret divergen. 3. Jika L sama dengan 1 maka uji gagal, yaitu tidak dapat ditarik kesimpulan apapun. Bukti 1. Berdasarkan definisi limit barisan maka terdapat K bilangan asli cukup besar sehingga Xn plus 1 dibagi Xn lebih kecil dari L untuk setiap N lebih besar sama dengan K. Secara reklusif diperoleh hubungan sebagai berikut. Xn ditambah 1 lebih kecil sama dengan L, Xn lebih kecil sama dengan L kuadrat, Xn dikurang 1 lebih kecil L pangkat 3, Xn dikurang 2 lebih kecil sampai seterusnya sampai Ln X1. Dengan mengambil deret geometri jumlah L pangkat N sebagai pembanding maka diperoleh hubungan jumlah Xn tambah 1 lebih kecil dari X1 jumlah L
pangkat N. Mengingat L lebih besar dari 1, maka deret geometri ini konvergen, sehingga deret jumlah xn plus 1 konvergen dengan sifat ekor deret, maka disimpulkan deret jumlah xn konvergen. Bukti 2. Dengan argumen sejalan, maka diperoleh xn plus 1 dibagi xn lebih besar dari L lebih besar dari 1 untuk setiap n lebih besar sama dengan K, sehingga diperoleh perbandingan jumlah xn plus 1 lebih besar dari x1 jumlah L pangkat N. Karena deret geometri ini divergen, maka deret jumlah xn plus 1 juga divergen. Bukti 3. Untuk L sama dengan 1, kita tidak dapat membuat perbandingan deret dengan deret geometri. Pada kasus ini, kita tidak dapat membandingkan dua suku berurutan xn dan xn plus 1 walaupun limitnya bernilai 1, namun kedua suku tersebut dapat saja saling mendominasi atau kadang lebih besar, kadang lebih kecil, sehingga tidak dapat disimpulkan. Penyelesaian. Lakukan uji rasio sebagai berikut. xn plus 1 dibagi xn sama dengan 1/2 dalam kurung n plus 1 dikurang 3 dibagi 1/2 n dikurang 3 sama dengan 2n dikurang 3 2/2n dikurang 1. Jadi diperoleh L atau limit yaitu 2n dikurang 3/2n dikurang 1 sama dengan limit 2 dikurang 3 per n dibagi 2 dikurang 1 per n sama dengan 1. Uji rasio ternyata gagal karena tidak ada kesimpulan tentang kekonvergenan deret ini. Di lain pihak, jika kita gunakan uji banding dengan menggunakan deret min P, P sama dengan 1 sebagai pembanding, maka diperoleh sigma 1/2n dikurang 3 lebih besar dari 1/2 sigma 1/n menuju tak hingga. Ini menyimpulkan bahwa deret tersebut divergen. Berikut ini diberikan uji yang mirip dengan uji rasio, yaitu uji akar. Teorema 8.11. Misalkan deret jumlah xn suku-sukunya tak negatif dan misalkan L limit dalam kurung akar xn pangkat n, maka berlaku pernyataan berikut. 1. Jika L lebih kecil dari 1, maka deret konvergen. 2. Jika L lebih besar dari 1, maka deret divergen. 3. Jika L sama dengan 1, maka uji gagal, yaitu tidak dapat ditarik kesimpulan apapun. Bukti. Mirip dengan pembuktian uji rasio, untuk L lebih kecil dari 1, maka ada K elemen n sehingga xn pangkat 1/n lebih kecil dari L lebih kecil dari 1 menuju xn lebih kecil dari L pangkat n, berlaku untuk setiap n lebih besar sama dengan K dengan menggunakan deret geometri yang konvergen sebagai pembanding, yaitu jumlah xn lebih kecil sama dengan jumlah L pangkat n, maka disimpulkan deret jumlah xn konvergen. Kasus lainnya mengikuti argumen seperti pada pembuktian uji rasio. Contoh 8.15. Ujilah kekonvergenan deret berikut dengan menggunakan uji akar. Sigma n menuju tak hingga dari yang dimana n dimulai dari 2 dari 1/ln pangkat 1/n. Langsung diambil limit sebagai berikut. L lim xn pangkat 1/n sama dengan limit 1/ln pangkat n pangkat 1/n sama dengan limit 1/ln sama dengan 0. Oleh karena L lebih kecil sama dengan 1, maka disimpulkan deret ini konvergen. Contoh 8.17. Uji kekonvergenan deret min P dengan menggunakan uji integral. Penyelesaian pada deret min P, kita mempunyai AK sama dengan 1/K pangkat P. Definisi fx sama dengan 1/x pangkat P, maka dipenuhi fk sama dengan 1/K pangkat P sama dengan AK. Fungsi f kontinu dan monoton turun untuk x lebih
besar dari atau sama dengan 1 dan P lebih besar dari 1. 4. Deret alternating. Kita amati barisan bagian S2N dari barisan jumlah parsial Sn seperti berikut ini. S2 sama dengan A1 dikurang A2, S4 sama dengan A1 dikurang A2, ditambah A3 dikurang A4. S6 sama dengan A1 dikurang A2, ditambah A3 dikurang A4, ditambah A5 dikurang A6. Jadi S2N sama dengan A1 dikurang A2, ditambah A3 dikurang A4, ditambah A5 dikurang A6, ditambah sampai seterusnya A2N dikurang 1, dikurang A2N. Mengingat barisan AN turun, maka suku-suku A1 dikurang A2, A3 dikurang A4, A4 dikurang A5, sampai A2N dikurang 1, dikurang A2N. Semua positif sehingga barisan S2N naik. Lebih lanjut kita dapatkan bahwa S2 sama dengan A1 dikurang A2 kurang dari A1. S4 sama dengan A1 dikurang A2 dikurang A3 dikurang A4 kurang dari A1. Dan seterusnya. S2N sama dengan A1 dikurang A2 dikurang A3 dikurang A4 dikurang A5 sampai A2N dikurang 2 dikurang A2N dikurang 1 dikurang A2N kurang dari A1, sehingga disimpulkan barisan S2N terbatas ke atas oleh A1. Dengan menggunakan teorema konvergensi monoton, maka barisan S2N konvergen. Akibatnya dengan teorema kekonvergenan barisan bagian, maka barisan induknya S2N juga konvergen. Berdasarkan definisi kekonvergenan deret, maka disimpulkan deret alternating tersebut konvergen. Latihan 8.10, buktikan teorema di atas untuk deret alternating yang berbentuk sigma K sama dengan 1 menuju tak hingga negatif 1 pangkat K ditambah 1 AK sama dengan A1 dikurang A2 ditambah A3 dikurang A4 titik-titik seterusnya. Keunikan lain dari deret alternating adalah kita dapat mengetahui estimasi kesalahan pada aproksimasi melalui jumlah parsialnya seperti diungkap pada teorema berikut. Teorema 8.14. Bila deret alternating konvergen, maka berlaku nilai mutlak S dikurang Sn kurang dari A n ditambah 1 dengan S jumlah deret dan Sn jumlah parsial ke n. Bukti. Seperti sebelumnya, cukup perhatikan deret alternating S sama dengan sigma K sama dengan 1 menuju tak hingga negatif 1 pangkat K ditambah 1 AK dan Sn sama dengan sigma K sama dengan 1 menuju N negatif 1 pangkat K ditambah 1 AK. Maka diperoleh S dikurang Sn sama dengan sigma K sama dengan 1 menuju tak hingga negatif 1 pangkat K ditambah 1 AK dikurang sigma K sama dengan 1 menuju N negatif 1 pangkat K ditambah 1 AK sama dengan sigma K sama dengan N ditambah 1 menuju tak hingga negatif 1 pangkat K ditambah 1 AK, sehingga menghasilkan negatif 1 pangkat N kali AN ditambah 1 dikurang AN ditambah 2 dikurang AN ditambah 3 dikurang AN ditambah 4 dikurang AN ditambah 5 dan seterusnya. Oleh karena itu, setiap suku di dalam kurung selalu bernilai positif, yaitu AN ditambah K dikurang AN ditambah K ditambah 1 lebih dari 0 untuk setiap K sama dengan 2, 3 dan seterusnya. Maka diperoleh AN ditambah 1 dikurang AN ditambah 2 dikurang AN ditambah 3 ditambah AN ditambah 4 dikurang AN ditambah 5 dan seterusnya kurang dari atau sama dengan AN ditambah 1. Perhatikan pula suku-suku berikut. AN ditambah 1 dikurang AN ditambah 2 dikurang AN ditambah 3 ditambah AN ditambah 4 dikurang AN ditambah 5 ditambah dan seterusnya sama dengan AN ditambah 1 dikurang AN ditambah 2 ditambah AN ditambah 3 dikurang AN ditambah 4 ditambah dan seterusnya lebih dari 0. Penyelesaian diketahui AK sama dengan 1 per K pangkat 3. Untuk 1, jelaskan suku-suku ini semakin menurun dan limitnya 0. Disimpulkan deret alternating ini konvergen. Untuk kedua, kita menggunakan S5 sama dengan 1 dikurang 1 per 2 pangkat 3 ditambah 1 per 3 pangkat 3 dikurang 1 per 4 pangkat 3 ditambah 1 per 5 pangkat 3. Untuk mengaproksimasi deret S sama dengan sigma K sama dengan 1 menuju tak hingga
Negatif 1 pangkat K ditambah 1 per K pangkat 3. Berdasarkan teorema sebelumnya diperoleh estimasi kesalahan. Nilai mutlak S dikurang S5 kurang dari